Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Dewi Astriani dari kelas Ekonomi Syariah J. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya ajukan yaitu strategi pemasaran dalam mengembangkan usaha saat pandemi agar tidak mengalami kerugian. Studi kasus Hotel Karanggongso Indah. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pelayanan dari karyawan untuk memuaskan konsumen Hotel Karanggongso Indah. Yang kedua, apa strategi yang digunakan dalam mengembangkan usaha Hotel Karanggongso Indah. Yang ketiga yaitu apa strategi yang digunakan pengelola agar tidak menimbulkan kerugian usaha Hotel Karanggongso Indah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pelayanan dari karyawan untuk memuaskan konsumen Hotel Karanggongso Indah. Yang kedua, mengetahui strategi yang digunakan dalam mengembangkan usaha Hotel Karanggongso Indah. Yang ketiga, mengetahui strategi yang digunakan pengelola agar tidak menimbulkan kerugian usaha Hotel Karanggongso Indah. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan mengenai cara memberikan pelayanan dengan baik, lalu menambah pengetahuan mengenai strategi pengembangan usaha, dan yang ketiga yaitu menambah wawasan mengenai strategi agar tidak menimbulkan kerugian usaha. Latar belakang masalah yaitu ada banyak usaha jasa, misalnya salon, potong rambut, lalu misalnya salon, potong rambut, jasa servis, penginapan hotel, dan dalam penelitian ini saya akan mendeskripsikan mengenai perhotelan. Walau sedang pandemi, Hotel Karanggongso Indah tetap tidak mengalami penurunan pendapatan. Padahal lokasi hotel tersebut terletak di area wisata yang memungkinkan untuk mengalami kerugian akibat dari pandemi dan juga peraturan PPKM. Sehingga hal tersebut menarik untuk diadakan penelitian di Hotel Karanggongso Indah yang terletak di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Adapun penelitian terdahulu yaitu dari jurnal dengan judul Strategi Pemasaran Hotel Grand Asrilia di Masa Pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, studi pustaka, dan juga menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Hasilnya yaitu penerapan melalui pemasaran digital memiliki dampak positif bagi Hotel Grand Asrilia, di mana penggunaan digital marketing dianggap perlu dilakukan terutama di tengah pandemi COVID, sehingga ekonomi dari hotel tersebut jadi stabil. Nah, kajian teori yang saya gunakan yaitu strategi menurut Steiner dan Miner, yaitu penempatan misi, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal dalam perumusan kebijakan tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara cepat sehingga tujuan dalam organisasi bisa tercapai. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller, kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja, hasil, atau produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Lalu, manajemen pemasaran adalah sebagai analisis perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, adapun data berupa hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data diperoleh dari suatu fenomena atau peristiwa.
Yang kedua yaitu lokasi atau tempat penelitian, yaitu di Hotel Karanggongso Indah, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Data dan sumber data yaitu yang pertama data primer, diperoleh dari informan yang sedang berkecimpung pada kegiatan yang tengah diteliti. Yang kedua yaitu data sekunder, diperoleh dari arsip-arsip, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan judul yang tengah diteliti. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, teknik analisis data. Di sini menggunakan teknik Mills and Hammerman dalam menganalisis. Yaitu aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus-menerus hingga datanya sudah jenuh. Nah, aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verifikasi. Selanjutnya itu teknik pengecekan data, yaitu dengan uji kredibilitas. Yaitu dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan triangulasi, diskusi, member check, dan menganalisis kasus negatif. Nah, adapun sistematika pembahasan yaitu yang pertama bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab kedua yaitu landasan teori, yaitu teori-teori yang berhubungan dengan judul yang tengah diteliti. Dalam hal ini yang digunakan yaitu teori strategi pemasaran, kepuasan konsumen, atau manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu data penelitian yang memuat deskripsi data tanpa campur tangan dari peneliti, yaitu mengenai profil Hotel Karanggongso Indah. Bab keempat yaitu pembahasan yang memuat strategi pemasaran dari Hotel Karanggongso Indah. Dan yang kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Daftar pustaka yaitu saya mengambil dari beberapa buku-buku dan juga jurnal-jurnal. Adapun outline daftar isi yaitu yang pertama judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, yang pertama jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data. Yang ke-9 yaitu sistematika pembahasan. Yang ke-10 daftar pustaka sementara, lalu outline daftar isi, dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 6-24 bulan, sehingga peneliti harus melakukan rencana jadwal pelaksanaan penelitian. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.